Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast SMK 3 bersama Febri Sugianto dengan tema inspirasi dari alumni SMK 3 jurusan Tata Busana. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang berbincang-bincang masalah fashion dan butik pada umumnya. Yang pertama, tamu saya yaitu Ibu Ika Aris Nur Cahyawati. Beliau adalah guru SMK 3 dan sekaligus owner dari Charis. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Oke. Tamu saya yang kedua itu adalah Agustina Anggraini, alumni Tata Busana. Gimana kabarnya, Dina? Alhamdulillah baik. Ya, kita di sini santai saja, obrolan untuk menginspirasi bagi pendengar atau adik-adik yang berminat atau berbisnis di Tata Busana. Baik, untuk Dina dulu. Oke. Ya. Dina, Ya. dari awalnya Dina untuk masuk di Tata Busana itu bagaimana ceritanya? Jadi dulu itu saya dipaksa, Pak. Jujur ya, Pak. Iya. Jujur saya dipaksa mama. Kebetulan saya itu dulu mau masuk sekolah SMA di kota yang lumayan favorit. Kemudian saya nggak lulus. Kemudian biasanya kan ada tuh yang di luar-luar sekolah habis pengumuman itu yang ngasih-ngasih. Oh gitu. iya. Terus kata mama, nak ini ada SMK 3 nih baru gitu, jurusannya Tata Busana. Nah dari situ disuruh mama lah masuk Tata Busana. Terus Tata Busana itu ngapain gitu kan, ngejahit gitu, kayak ngejahit. Terus mah aku nggak bisa ngejahit kayak gitu. Terus ya namanya sekolah kan belajar pasti ya Bu ya. Kemudian ya udah masuk dulu aja, tapi aku tetap kekeh nggak mau gitu. Tapi kata mama ya udah nggak apa-apa, masuk dulu aja, nanti setahun setelah sekolah di situ kalau misalnya kamu nggak suka ya udah pindah kayak gitu ya. Terus kemudian udah setahun berlalu, saya masih kurang suka sekolah di sini waktu itu. Karena ada faktor dikatain temen juga, oh kamu sekolah di mana kayak gitu, di SMK 3. Terus ih ampun, kamu nanti lulusnya jadi penjahit dong kayak gitu. Jadi ngerasanya wah aku diomongin kayak gini ya gitu, padahal direndahkan lah. Iya, direndahkan kayak gitu. Akhirnya mah pokoknya mau pindah kayak gitu. Terus sampai nangis sempat bolos ya. Sempat ngambek. Iya, sempat ngambek, sempat nggak mau masuk sekolah. Ada saksinya. Waktu itu terus ya dibiarin aja sama mama. Terus kata mama ya udah apa-apa gitu. Nanti sampai mau belajar lagi, terus akhirnya ya udah dijalanin aja deh, mau gimana juga nggak bisa dipindahin juga gitu kan. Terus sampai kelas 2 itu pas sampai saya magang itu namanya PKL di butiknya Bu Ika. Dari sana saya melihat Bu Ika itu ngajar pagi, terus sorenya itu masih lanjutin kerjaan di rumah. Kerjaannya itu ya fashion itu ya Bu ya, bikin baju gitu. Nah saya magang di sana, kemudian saya merasa terinspirasi ini dari Bu Ika. Kemudian wah kayaknya aku harus jadi Bu Ika nih gitu, kayaknya aku harus jadi Bu Ika. Terus dari situ mulai suka ngejahit, kayak ya udah jalanin aja, pokoknya mau jadi Bu Ika deh, nanti mau jadi Bu Ika gitu, jadi guru ngajar sambil kerja di rumah. Karena dari sudut pandang saya itu waktu itu ya penghasilannya double gitu. Karena ada dua. Iya, ada dua pekerjaan kayak gitu kan. Terus ya udah dari situ mulai suka. Kemudian pas setelah PKL itu ikut lomba keterampilan siswa LKS itu, setiap tahunnya kan ada pasti kalau SMK. Nah itu saya terpilih buat ikut itu, mewakili SMK 3. Iya, mewakili SMK 3. Kemudian ikut itu jadi makin suka. Ya dari situ sukanya itu Pak. Dari awalnya memang tidak berminat lah. Sama sekali nggak berminat, bahkan nggak tahu kalau ada jurusan busana gitu. Karena dorongan orang tua. Iya. Tapi orang tua saat itu mendukung sepenuhnya ya. Iya. Sampai dibeliin mesin jahit, mesin obras, tapi nggak mau gitu. Ya. Sudah lengkap ya. Dapatnya dari pas magang di tempat Ibu Ika. Iya. Dapatnya suka itu. Sukanya itu pas magang di tempat Bu Ika. Jadi Bu Ika ini
di samping menjadi guru membuka bisnis butik ya. Iya. Nah, dipakai untuk tempat dunia usaha DUDI di Prakarin atau PKL. Nah, ini lanjut ke Bu Ika. Nah, Bu Ika ini kan saya lihat di namanya itu ada gelar SE. Iya. Jadi otomatis saya kira di luar dari busana ya Bu ya, karena sarjana ekonomi. Nah, gimana Ibu menjelaskan atau perkembangan fashion atau dunia tata busana di Kota Sampit Bu? Perkembangannya kalau perkembangan fashion untuk di Sampit itu sangat-sangat bagus Pak. Iya. Menjanjikan ya Bu iya, ya? sangat menjanjikan. Apalagi ibu-ibunya di sini ya Pak di Sampit itu selalu update kalau tentang fashion. Mengikuti selalu gaya, mengikuti, style iya, dari betul. busana. Setiap ke acara itu harus beda setiap minggunya. Apalagi kalau arisan gitu Pak, Harus kostumnya warna apa gitu kan Pak, harus ngikutin kan Pak. Jadi sangat menjanjikan sekali. Sangat menjanjikan Iya, perkembangannya ya. betul. Oke, kembali ke Dina. Nah, sudah belajar 3 tahun di SMK 3 ya. Awalnya itu yang tidak suka menjadi suka setelah ikut PKL. Nah, ini pengalaman Dina sewaktu belajar di SMK 3 itu mempelajari apa saja di tata busana itu? Iya. Tolong jelaskan biar nanti adik-adik yang ikut bergabung ke tata busana tahu. Ya. Jadi di SMK 3 itu terutama jurusan busana itu yang kalian pelajari nggak cuman ngejahit aja, itu enggak. Jadi itu banyak banget. Salah satunya itu ada mendesain proporsi ya Bu, proporsi tubuh itu dari atas ke bawah. Terus nanti desainnya ada desain blazer, desain gaun, macam-macam banget. Terus ada sulam, macam-macam sulam, banyak banget ya Bu. Iya. Terus kemudian ada pemilihan tekstil, macam-macam tekstil kayak gitu. Pokoknya di luar menjahit itu banyak banget. Selain menjahit itu banyak gitu Pak. Jadi biar adik-adik paham Iya. bahwasannya di tata busana itu tidak hanya sebatas menjahit saja, bukan jadi penjahit Iya, biasa saja, iya. Pun namun teknik jahitnya berbeda gitu. standar Iya. fashion ya, standar butik lah. Gitu. Iya benar Pak. Oke, lanjut ke Bu Ika, karena di tempat Bu Ika ini kan dipakai untuk magang, ya, terutama dari siswa SMK 3. Nah ini pengalaman Ibu istilahnya memberi materi untuk peserta magang di tempat Bu Ika itu bagaimana? Apakah dari SMK 3 ini memang kurang atau apa, terus bisanya di tempat Bu Ika itu gimana ceritanya kok? Pada awalnya mereka udah ada basicnya Pak. Ada basic awal ya, sudah bisa. Sudah. Kalau tentang untuk menjahit mereka bisa. Cuma mungkin tekniknya yang mereka kurang. Berarti Mungkin. teknik dasarnya Iya, oke, kemudian tapi di teknik- tempat magang tadi Iya. dikembangkan seperti lagi. itu. Iya, soalnya kan ada teknik yang mungkin di sekolah nggak didapat ya Pak ya. Gitu. Jadi di dunia industri lah waktunya mereka untuk banyak-banyak belajar. Karena kan itu magangnya sampai 6 bulan ya Pak ya. Iya. Sekarang 6 bulan. 6 Iya, bulan. 6 bulan. Kan Itu waktunya program. cukup lama. Dalam satu waktu. Iya, dalam satu Mungkin waktu. dari pemerintah khususnya di Departemen SMK ini yang menangani SMK ini biar lulusan SMK ini bisa siap Siap kerja. kerja, Itu benar-benar jadi bisa. waktu magang dulu di tempat Dina itu masih 3 bulan, sekarang 6 bulan. 6 bulan. Itu bagus sih. Dulu 3 Iya. bulan aja udah banyak, iya ya. banyak ilmu banget. Makanya tergantung ininya sih, tergantung anaknya pada waktu magang itu harus inisiatif. Pinter-pinter cari Iya, ilmu. cari Oh. ilmu, harus sering banyak nanya. Oke. Saya tertarik dengan Dina. Di luar sana banyak orang itu sibuk mencari pekerjaan. Sedangkan Dina ini bukan mencari, tapi mencari bosnya lah, dalam kata ownernya yang mencari, membuka lapangan pekerjaan. Gimana ceritanya bisnisnya ini? Ya, jujur ya Pak, dulu itu saya pas masih di Jogja, kebetulan saya kuliah, itu uang jajan saya itu 100.000 4 hari. Wah udah nggak malu kalau sekarang ngomong. Jadi 100.000 itu, suaranya nggak ya? Mati satu. Cek. Jadi dalam 4 hari itu gimana caranya saya bisa ngebagi 100.000 itu 25.000 sehari, terus Iya. 10.000 untuk
bensin, kemudian 15.000 untuk makan. Itu jelas kurang, bahkan lipstik aja nggak bisa kebeli gitu kan, lipstik, baju, celana, sepatu, cewek kan banyak kebutuhannya. Kemudian dari situ saya mulai belajar gimana caranya supaya bisa dapat penghasilan, bertahan lah dalam tapi nggak kerja sama orang gitu, nggak kerja di kafe karena waktu itu emang sibuk banget kuliah itu. Sulit lah cari waktu luangnya, harus fokus juga kan karena jadi, Dina ini kan merantau ya, sebisa mungkin cepat lulus dan bisa kembali ke daerahnya. Nah dari situ saya mulai bikin kerajinan gitu lah Pak, mulai dari bunga, kemudian kalung-kalung kayak gitu saya bikin, saya jual, gimana pokoknya bisa dapat uang tambahan. Nah dari situ kemudian itu waktu kuliah semester 6 kalau nggak salah. Terus kemudian dari situ udah mulai dapat uang tambahan. Kemudian makin lama saya mulai terus mengembangkan usaha itu. Tapi kan nggak kebagi juga ya Bu waktunya kalau misalnya sambil kuliah. Lalu lama-lama saya pas udah tahu gimana caranya memanage waktu. Dari situ saya mulai buka usaha jahit. Nah, usaha jahit ini yang mulai mengangkat keuangan saya itu dari situ sebenarnya, dari situ. Terus promosinya itu dari mulut ke mulut. Waktu itu mahasiswa aja yang order itu untuk kebaya-kebaya wisuda. Nah, dari situ mulai banyak yang order sampai bisa menghidupi diri sendiri. Waktu itu di Jogja sampai pernah bayar uang UKT sendiri juga. Waktu itu dari hasil menjahit itu. Dulu di Jogja juga sempat punya karyawan kayak gitu. Pas selama pandemi barulah disuruh mama pulang, kemudian karyawan juga pulang kampung ke tempatnya. Jadi selama pandemi itulah yang bikin saya buka usaha di Sampit ini kayak gitu. Berarti naluri bisnisnya itu saat kepepet tadi uang dengan uang jajan yang terbatas karena mungkin orang tua berpikiran kalau dikasih lebih mungkin dia boros-borosan, jadi dikasih pas biar bisa mikir, jadi ada hikmah di balik situ ya. Kebetulan emang saya kan 4 saudara ya Pak, 4 saudara itu 4-4-nya di Jogja kuliah. Semuanya jadi semuanya gimana caranya harus punya penghasilan tambahan kayak gitu. Jadi masing-masing punya cerita kayak gitu. Jadi 100.000 itu untuk 4 hari itu udah, kalau kali 4 udah berapa gitu kan kalau kata mama gitu. Oke. Kembali ke Jogja itu kan disuruh balik ke Sampit ya sama mama. Nah, terus kemudian terinspirasi untuk buka bisnis. Nah, minta dijelasin ceritanya bisnisnya dari merintis Dina tadi. Jadi waktu itu kan bukanya di Jogja ya Pak. Sudah di Jogja sudah membuka ya? Sudah membuka. Ini di sini melanjutkan saja. Di sini melanjutkan. Di Jogja itu saya udah buka, udah mulai dikenal ya. Tapi dikenalnya tuh kebetulan customer saya orang Sampit. Jadi rata-rata itu orang Sampit. Jadi kalau orang Sampit mau bikin gaun gitu, malah ngirim kain dari sini ke Jogja. Terus selesai saya kirim dari Jogja ke sini kayak gitu. Jadi kata mama, "Nak, kayaknya customermu kan banyaknya orang Sampit gitu. Ya udah pulang aja ke Sampit." Kebetulan waktu itu emang karena lagi pandemi, sepi orderan, nggak ada wisuda. Saya kan biasanya targetnya dulu itu anak-anak yang wisuda. Anak-anak wisuda itu bikin kebaya itu pasti. Ke saya. Soalnya mulut ke mulut kan Pak promosinya waktu itu. Kemudian pas pandemi nggak ada wisuda ditiadakan kan online. Jadi acara-acara semua nggak diperbolehkan, terus nggak dapat orderan. Kata mama ya udah pulang aja gitu. Terus akhirnya pulang, terus kata mama ya udah kita buka aja di sini kayak gitu, buka di rumah. Berjalanlah sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang punya karyawan 4, semuanya dari SMK 3. Alhamdulillah. Gitu ya. Siswanya alumni SMK 3. Iya. Kalau boleh tahu buka butiknya itu di daerah mana dan namanya apa biar nanti kalau ada yang butiknya di Eka Bahurui, di Desa Eka Bahurui Jalur 3. Namanya Adina Attire. Nah, itu ada Instagramnya, bisa di-follow langsung. Kemudian yang mau bikin gaun-gaun boleh ke saya, boleh juga ke Bu Ika. Tetap promosi ya Bu. Spesialis gaun soalnya. Menarik ini kepada Bu Ika sekarang.
Bu Ika tadi dikatakan Dina kan mempunyai double job ya. Dalam hal ini tugas pokoknya sebagai guru di SMK 3 dan satunya memiliki atau owner butik Charis ya yang ada di Gatot Subroto. Gimana Bu trik-triknya untuk membagi tugas supaya dapat berjalan dengan lancar semuanya, bisa tanpa ada yang dirugikan Bu? Awalnya memang susah ya Pak ya, apalagi saya udah punya 2 putra dan masih kecil, jadi masih perlu bimbingan kan. Alhamdulillah juga di usaha saya itu ada yang bantu, ada 4 orang, jadi saya lebih lebih mengutamakan dulu mana yang penting dulu Pak. Gitu. Jadi misalnya kalau ada tugas dari sekolah misalnya deadline-nya tanggal sekian, jadi itu dulu yang saya prioritaskan. Waktu. Iya betul. Baru nanti kalau misalnya ada janjian dengan customer itu saya ngambil di waktu-waktu libur. Gitu. Ya, jadi saya maksimalkan itu di waktu libur kalau di butik. Berjalan lancar aja ya Bu ya? Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, tadi cerita Dina tadi ada masalah pandemi. Ini pasti kena dampak semuanya. Betul. Dari mana aspek pun semua kena. Nah, gimana terobosan-terobosan untuk mensiasati musim pandemi ini? Untuk Dina gimana? Terobosan. Kalau saya waktu itu baru-baru di Sampit, itu baru buka di Sampit, masih pandemi, masih sepi order ya Bu ya, masih belum sebulan di Sampit. Kemudian ada teman saya yang nikah, terus saya buatkan bajunya. Kemudian dari situ saya endorse dia, maksudnya harganya tuh nggak saya fullkan, jadi saya potong, tapi saya minta tolong buat di-upload di Instagramnya, terus kasih tahu Instagram saya, dipromosikan lah istilahnya begitu ya. Terus dari situ banyak yang follow, alhamdulillah banyak juga yang order, semakin dikenal orang begitu Pak. Kalau Bu Ika bagaimana terobosan menghadapi pandemi ini untuk dunia sama aja Pak, bisnis? kita sering endorse. Jadi jadi kalau ada acara pengantenan gitu biasanya kan ada bridesmaid itu ya Pak ya, seragam mantenan itu baru kita. Jadi kita biasanya kasih dulu biayanya misalnya diskon sekian persen untuk berapa baju gitu. Oke. Kayaknya di awal-awal dulu Ibu Ika ini dapat job membuat masker. Ini gimana ceritanya, Bu? Nah, ini pas banget kan momennya kan di saat pandemi awal-awal itu kan mencari masker kan susah, ya mahal harganya. Nah, Ibu Ika ini punya solusi saya lihat dulu. Iya, itu karena untuk menyiasati ya Pak ya, nggak mungkin saya merumahkan karyawan saya kan, sedangkan mereka kan juga perlu ya. Jadi akhirnya saya bikin masker, saya tambahin lagi dengan hiasan-hiasan supaya maskernya tambah bagus, tambah cantik, tambah menarik. Jadi untuk meningkatkan kualitas dan harganya juga. Ya, sambil bertahan ya, sebelum normal kembali, disiasati dengan masker yang dari bahan-bahan yang sisa-sisa. Alhamdulillah gitu. Sampai sekarang pun juga kadang kita bikin baju juga free masker. Ya, sepaket sama masker. Iya, sepaket sama masker. Ya, ini pandemi ini kan sudah 1 tahun lebih ya. Betul. Nah, gimana sekarang? Sudah mulai geliat-geliat tanda-tanda bagus atau masih berada di bawah nadir ini? Alhamdulillah udah normal. Sudah mulai normal ya. Semoga aja pandemi corona ini segera berlalu. Amin. Biar semua bisnis-bisnis, semua aktivitas-aktivitas bisa kembali normal seperti dulu lagi. Amin. Baik, tadi Dina cerita promosi. Ini penting sekali karena produksi kalau tidak dibarengi dengan promosi tidak akan hasilnya tidak maksimal. Nah, promosi-promosi apa selain yang Dina katakan tadi, misalkan bisa ikut promosi festival atau apa, pernah ngikut ya? Iya, dulu ikut fashion show sama Bu Ika juga ya Bu ya, di perkumpulan himpunan perancang dan penjahit Kalimantan Tengah. Kebetulan dulu diajak Bu Ika untuk bergabung, saya bergabung ikut fashion show. Berarti di Kalimantan Tengah ini ada himpunan desainer-desainer itu ya? Ada. Itu apa yang didapat dari komunitas tersebut? Yang didapat kita tidak saling menjatuhkan Pak, intinya itu. Jadi visi misi kita sama. Iya, jadi kalau ini misalnya ada salah satu anggota yang sepi order, yang rame itu membagi kesepian order. Berarti ada simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Saling menguntungkan, tidak saling kompetitif ya. Betul. Nah, itu.
sharing ilmu juga. Cari ilmu sharing gitu. ilmu. Itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin nggak, Bu? Ada. Oh ada. Ada. Sering kumpul Iya, ya? sering Iya. kumpul. Oke. Nanti insya Allah kalau nggak ada halangan habis Lebaran kita ada kumpul. Itu kalau untuk pusatnya sendiri di Palangkaraya, Pak. Iya, karena di ibu kota ya, Iya, karena sih, Sekalimantan iya. Tengah ya. Iya, Ya. Sekalimantan Tengah. Oke, yang terakhir ini. Nah, kita kan sebentar lagi akan melaksanakan penerimaan siswa baru. Untuk program keahlian tata busana ini SMK 3 membuka satu kelas saja dengan kuota siswa 36. Nah, ini dari alumni SMK 3 dan ya tempat untuk dunia usaha yang diwakili Bu Ika. Ini minta pesan-pesannya supaya adik-adik atau yang mendengar podcast ini tertarik dengan tata busana. Mungkin dari Dina dulu. Ya. Buat adik-adik, jangan ragu sama sekali buat masuk ke jurusan tata busana di SMK Negeri 3 ini, karena jurusan tata busana itu sangat menjanjikan menurut saya, apalagi kalau kalian benar-benar mau belajar. Jangan memandang sebelah mata penjahit, karena penjahit itu omsetnya besar. Wih. Kalau Vika? Ya, kalau buat anak-anak yang mau masuk jurusan tata busana dan pengen seperti Kakak Dina yang omsetnya besar, jangan ragu lagi, mantapkan niat kalian untuk mengambil jurusan tata busana. Ibu jamin kalian nanti insya Allah setelah lulus dari SMK 3 kalian bisa mandiri dan siap bekerja. Nah, ini saya tertarik dengan bicara tentang omset ya. Karena ini yang dicari ya. Iya kan? Kita itu seperti itu. Nah, kira-kira dari desainer muda seperti Dina ini sudah memiliki omset berapa untuk di bisnis tata busana atau fashion ini? Gak apa-apa, ini nggak sombong, cuman biar Iya, Bapak, ya. nanti calon siswa ini tertarik minat. Betul. Ini saya bicara sebelum pandemi dulu ya, Pak. Oh iya. Sebelum pandemi itu dulu saya pernah dalam sebulan itu 20 juta. Luar. Itu biasa. sebelum pandemi. Pegawai Mencapai itu tuh rasanya wow, terharu banget Iya, kan, Bu. betul. Tapi setelah pandemi ini mulai kurang, kemudian dalam setahun ya, Bu ya. Iya. Sekarang baru mulai normal lagi. Iya, Ya. mudah-mudahan Iya. tetap normal. Iya. Kalau Bu Ika lebih karena ini inspiratornya dari Dina, mungkin lebih besar lagi nih. Iya, kayaknya. pasti lebih besar lagi kalau Ya, Bu Ika. sama aja kita kan kadang rame, kadang sepi, Iya, ya, iya. Pak, ya. Nggak bisa nentu ya, sih, nggak bisa heeh. diambil patokan Iya. untuk per bulannya. Ya kalau di atas 10 ya insya Allah. Insya pasti. Allah pasti. Ini bersih ya. Iya. Nah, PNS kalah. Nah, jadi tidak ada lagi memandang rendah atau memandang Iya, sebelah betul. mata tata busana karena nyatanya hasilnya menjanjikan. Betul. Dan saya lihat tadi Dina cerita, Bu Ika cerita masih menggunakan lulusan tata busana sebagai karyawannya. Karyawan, ya. iya. Nah, itu yang jelas insya Allah lulusan dari tata busana SMK 3 ini akan terserap di dunia Betul. usaha ya Bu ya. Iya. Syukur-syukur nanti bisa membuka sendiri. lapangan pekerjaan Pekerjaan sendiri, sendiri, ya, supaya roh dari SMK ini terwujud, yaitu menciptakan lapangan kerja dan mandiri. Iya. Oke, demikian podcast pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Ika, terima kasih Dina atas waktunya Sama-sama, berbagi Bapak. inspirasi kepada kita semua. Semoga SMK 3 lebih maju lagi. Amin. Ya, terima kasih kehadirannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 3 bisa. SMK 3 mandiri. SMK 3 is the best. Terima kasih. Sudah ya, My Bit?